Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% ke angka 5.724. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video yang membahas khusus tentang pergerakan saham Telkom, Pegas, dan BRIS untuk melihat pergerakannya dalam satu minggu ke depan. Video itu akan kami upload jam 8 malam nanti. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Jing. Saham Jing pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 163. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat Jing berada tepat di garis resisten kuatnya di EMA 150. Dan selama 2 minggu terakhir ini atau 3 minggu terakhir ini Jing sudah naik sangat tinggi. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, setelah berhasil break masih terus naik dan saat ini berada tepat di garis resisten kuat ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat hari ini asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 1 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat melihat Jing dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menembus resisten kuat ini. Jadi jika kita lihat apabila terkonfirmasi resisten kuat ini terlewati maka Jing akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Jadi selama masih gagal break, walaupun sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan berusaha naik, itu masih belum bisa kita bilang bergerak uptrend. Tapi apabila berhasil break, maka Jing akan mulai uptrend dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 200. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli saham Jing di bawah harga 150 atau di bawah garis EMA 50, saat ini masih sangat layak untuk di hold, minimal sampai bulan Desember ini. Karena sampai saat ini, sektor batubara masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya kenaikan Jing sudah sangat tinggi. Dan sampai saat ini belum terjadi koreksi atau take profit. Tapi apabila teman-teman bisa mau entry, besok bisa entry apabila Jing berhasil terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Tapi teman-teman sudah harus disiplin karena kenaikan Jing sudah sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% ke harga 515. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini Pewon mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya bergerak sangat uptrend. Untuk resistennya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 540. Sedangkan untuk supportnya masih di angka 500. Jadi setelah sebelumnya P1 juga sama berada di bawah garis EMA 50. Setelah berhasil break, P1 terus naik dan telah berhasil break dari resisten kuat di EMA 150. Jadi setelah break dari resisten kuat ini, P1 mulai bergerak uptrend. Tapi saat menyentuh harga 540, P1 masih gagal break. Dan saat ini mulai bergerak sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing dalam 3 hari terakhir ini sudah mulai keluar dari saham Pewon. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya asing terus masuk mengakumulasi saham ini. Sehingga membuat saham Pewon terus melanjutkan kenaikan. Tapi 3 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar atau sudah mulai melakukan take profit.
sehingga P1 kenaikan ke atasnya sudah mulai melemah dan saat ini masih bergerak sideways. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat P1 masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju resisten harga 540 sampai harga 550 dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham P1 di sekitar harga 500 atau di bawah itu, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 500, tidak perlu melakukan take profit atau cut loss. Karena garis uptrend P1 belum patah dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang belum entry membeli saham ini dan pingin entry membeli saham P1, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar harga 500. Jadi karena saat ini sudah dekat dengan 540, ada peluang P1 saat menyentuh harga resisten ini mulai turun kembali. Apalagi jika kita lihat asing sudah mulai keluar dan bandar juga hari ini tidak terlihat melakukan akumulasi. Jadi saat ini P1 masih akan bergerak sideways. Berikutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.210. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham LSIP juga masih bergerak uptrend. Dengan support saat ini berada di sekitar harga 1.180. Sedangkan untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 1.250. Jadi kemarin LSIP sempat naik menyentuh harga ini dan mulai turun kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa teman-teman lihat hari ini bandar malah melakukan distribusi. Sedangkan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, dari bentuk candle sudah bisa kita lihat 2 hari terakhir ini candlenya kurang bagus karena terlihat adanya kekuatan yang mendorong ke bawah karena shadow yang lumayan panjang pada kenaikan hari Senin kemarin. Dan dari bandarmologi atau broker summary bisa kita lihat bandar sudah mulai melakukan distribusi. Jadi dalam waktu dekat ada peluang LSIP untuk terkena profit taking. Dalam 1 minggu ini LSIP masih ada peluang untuk naik kembali menuju resisten harga 1.250 dan masih ada potensi untuk naik mendekati harga 1.300. Tapi teman-teman harus hati-hati saat menyentuh atau mendekati harga 1.300, ada potensi LSIP untuk turun kembali. Karena memang saat ini LSIP kekuatan untuk dorong ke atas sudah mulai melemah. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, saya tidak menyarankan untuk entry di sekitar harga 1.200-an. Paling aman adalah apabila teman-teman entry, tunggu di sekitar harga 1.180 sampai 1.150. Sampai sekitar daerah sini. Apabila turun mendekati harga ini dan ada rebound, teman-teman masih bisa entry. Dan selama masih bertahan di atas daerah sekitar 1.150 sampai 1.180, LSIP masih akan uptrend untuk trennya. Tapi apabila support ini terlewati, maka LSIP terkonfirmasi garis uptrendnya telah patah dan kedepannya akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 900 sampai 100 sampai 1000, saat ini masih bisa di hold karena saat ini juga harga CPO masih bergerak naik. Tapi harus hati-hati apabila nanti kedepannya harga CPO sudah mulai turun, ada potensi saham-saham seperti LSIP, BWPT dan AALI sudah mulai bergerak turun juga. Tapi saat ini LSIP masih bergerak uptrend. Jadi selama garis uptrend belum patah, saham ini masih bisa di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu ini memang RAS terlihat bergerak sideways karena masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 800. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 720 sampai 730. Jadi sekitar daerah sini. Tapi untuk tren jangka menengah, RAS saat ini masih uptrend. Karena saat berhasil break dari garis EMA 150, kenaikan RAS sangat tinggi. Tapi saat menyentuh garis resisten di harga 800, jika kita lihat 2 kali RAS gagal break dan mulai bergerak sideways untuk jangka pendek.
Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk melakukan akumulasi. Setelah kemarin asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, melihat ras dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 700 sampai 800. Jadi masih akan bergerak sideways dan terlihat masih akan kesulitan untuk naik menembus harga 800. Jadi untuk saat ini lebih cocok untuk swing trade apabila teman-teman mau trading jangka pendek. Tapi untuk teman-teman yang memang tujuan investasi pada saham ini dan telah berhasil membeli saham ras di bawah harga 700 atau di sekitar harga 500-an, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini telah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Dan trennya saat ini juga masih bergerak uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, karena sudah dekat dengan harga 800, teman-teman harus lebih disiplin. Jadi apabila besok ras masih lanjut naik, teman-teman bisa entry. Tapi apabila masih gagal break dari harga 800, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di sekitar harga 720 sampai 715. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.